Pernah berpikir bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Bahwa dengan cinta, aku mampu meninggalkan dunia yang gemerlap demi hidup yang sederhana bersama orang yang kucintai. Namaku Lita, putri tunggal dari keluarga Alfarizi, salah satu keluarga konglomerat yang namanya lebih sering muncul di berita ekonomi daripada di undangan pernikahan biasa. Tapi cinta membuatku melupakan itu semua. Aku jatuh cinta pada Haikal, lelaki sederhana, anak seorang pensiunan guru, yang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik menengah. Tak ada dasi branded, tak ada mobil mewah, dan tak ada foto makan malam di hotel bintang 5. Tapi saat bersamanya, aku merasa cukup. Setidaknya dulu begitu. Aku masih ingat jelas hari ketika aku mengenalkannya pada keluargaku. Ayah menatapnya dengan alis berkerut. Ibu bersikap sopan, tapi aku tahu ada keraguan di balik senyumnya. Mereka tidak menentangnya, tapi mereka juga tak memberkati sepenuhnya. Mereka percaya pada pilihanku, dan mungkin juga berharap bahwa aku akan sadar sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, aku terlalu keras kepala. Aku merasa harus membuktikan bahwa cinta lebih penting dari status sosial. Maka, dengan restu yang setengah hati, aku menikah dengan Haikal. Tak ada pesta mewah. Kami menikah di aula kecil milik lurahan, dengan catering seadanya, dan tamu yang lebih banyak berasal dari pihaknya. Aku tinggal di rumah keluarga Haikal, rumah mungil dengan 2 kamar dan halaman belakang sempit yang kering kerontang. Di sanalah aku tinggal bersama Haikal dan ibunya, Bu Rodiah. Sejak awal, aku tahu Bu Rodiah tidak menyukaiku. Katanya, aku terlalu cantik untuk anaknya. Terlalu diam. Terlalu banyak, terlalu. Padahal aku hanya berusaha beradaptasi. Aku nggak butuh menantu pemalas yang cuma bisa dandan. Katanya suatu pagi saat aku telat bangun karena sakit kepala. Aku menahan air mata, memasak sarapan sambil berdiri karena kepalaku berdenyut. Haikal hanya menghela napas, seperti sudah lelah menengahi. Hari-hariku di rumah itu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku belajar memasak, mencuci, membersihkan rumah tanpa bantuan pembantu seperti di rumah orang tuaku dulu. Aku bahkan harus menyembunyikan identitas asliku. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu mereka akan membenciku lebih dari sekarang kalau tahu aku adalah anak dari keluarga kaya raya. Aku berpikir, mungkin jika aku cukup sabar, Bu Rodiah akan menerimaku. Mungkin jika aku cukup mencintai Haikal, dia akan memperjuangkanku. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Saat aku hamil, aku kira semuanya akan berubah. Tapi nyatanya, Bu Rodiah menganggap kehamilanku sebagai beban. Kamu pikir ini rumah bidan? Sindirnya saat aku mengeluh sakit punggung dan ingin istirahat lebih lama. Haikal hanya tertawa kecil, seperti tak ingin ribut dengan ibunya. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang kuberi nama Mawar, karena aku ingin hidupku tetap harum meski penuh duri. Mawar kecil lahir di rumah sakit umum, karena Haikal bersikeras kami tidak perlu berlebihan. Padahal ayahku sudah diam-diam mentransfer sejumlah uang untuk biaya persalinan di rumah sakit terbaik. Uang itu tak pernah kupakai. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi istri dari keluarga biasa, tanpa bantuan siapapun. Tapi saat Mawar lahir, aku mulai sadar. Mereka tidak pernah menganggap kami keluarga. Mawar tak pernah digendong oleh Bu Rodiah. Dia bahkan menyebut anakku sebagai titipan gak jelas. Karena wajah Mawar dianggap tidak mirip Haikal. Saat aku mendengar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Mawar tumbuh dalam rumah yang tak pernah penuh dengan tawa. Aku berusaha menciptakan kebahagiaan kecil membacakan dongeng, menyanyikan lagu sebelum tidur, menuliskan kata-kata penyemangat di buku hariannya meski dia belum bisa membaca. Tapi luka di hatiku semakin dalam. Haikal berubah. Dulu dia lelaki penyayang. Tapi sejak Mawar lahir, dia sering pulang larut malam. Alasan pekerjaannya bertambah banyak, dan sering ada rapat mendadak. Aku percaya padanya. Setidaknya sampai aku menemukan parfum wanita di dashboard mobilnya yang bukan milikku. Aku diam. Saat kutanyakan dengan lembut, dia tertawa dan bilang itu punya teman kantor yang tertinggal. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Perubahan Haikal semakin terasa. Dia lebih banyak memainkan ponselnya ketimbang bermain dengan Mawar. Dia lebih sering menginap di luar kota tanpa kabar. Aku mencoba tetap menjadi istri yang sabar, karena aku percaya cinta harus diperjuangkan. Sampai akhirnya malam itu datang.
Aku melihat Haikal bersama seorang wanita muda di sebuah restoran mewah, saat aku mengantar kue pesanan temanku yang membuka catering. Aku berdiri mematung, menyaksikan dia tertawa, menggenggam tangan wanita itu. Aku berdiri di luar, dengan Mawar yang tertidur dalam gendongan. Dunia terasa runtuh. Saat dia pulang malam itu, aku tidak bicara. Aku hanya menatapnya. Dia balas menatapku, lalu berkata ringan, "Kamu lihat ya?" Aku mengangguk pelan. "Kamu tahu, Lita, hidup itu butuh perubahan. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku berkembang. Kamu terlalu biasa." Biasa? Aku? Yang meninggalkan segalanya demi dia? Aku? Yang mencuci pakaian ibunya dengan tangan sendiri? Menyisir rambut anak kami setiap pagi? Aku? Yang mengubur nama keluargaku demi hidup bersamanya? Tangis itu akhirnya pecah di malam yang dingin. Tapi bukan karena kehilangan Haikal. Aku menangis karena aku kehilangan diriku sendiri terlalu lama. Dan malam itu juga, aku membuat keputusan. Cinta itu buta. Tapi bukan berarti aku harus terus membutakan diriku sendiri. Aku bukan Lita yang akan bertahan demi cinta yang menyakitkan. Aku adalah Lita Alfarizi. Dan aku akan bangkit. Pagi itu, aku terbangun karena suara tangisan Mawar yang nyaring. Ia sedang rewel. Mungkin karena perutnya kembung. Aku segera bangkit, menggendong tubuh mungilnya yang mulai hangat oleh pelukan. Sambil mengayun-ayun ringan, aku membawanya ke dapur untuk menyiapkan air hangat. Belum sempat aku mengisi termos, suara ketus Bu Rodiah terdengar dari ruang tengah. "Anakmu tuh nggak pernah anteng ya, Lita? Tiap hari nangis terus. Orang rumah sakit juga nggak begitu-begitu amat ngurus bayi," ujarnya sambil menyapu lantai dengan kasar. Aku menunduk, menyembunyikan rasa lelah yang mulai menggerogoti keteguhanku. Sudah hampir setahun kami hidup bersama di rumah itu, dan tak ada satu hari pun Mawar disambut dengan pelukan neneknya. Bahkan saat pertama kali menginjak dunia, Bu Rodiah hanya menatapnya dengan pandangan penuh curiga. "Mirip siapa sih ini anak?" gumamnya waktu itu. "Bukan mirip Haikal, bukan mirip kamu juga." Sejak saat itu, ucapan itu menjadi seperti mantra yang mengiringi pertumbuhan Mawar. Setiap kali Mawar tertawa, menangis, atau bahkan diam, Bu Rodiah selalu punya komentar sinis. Mulutnya tajam. Tak pernah memikirkan bahwa anak kecil pun bisa merasakan luka. "Lita, kamu yakin ini anak Haikal?" katanya suatu sore saat aku menyuapi Mawar bubur. Aku menoleh, tatapan mataku menahan amarah yang mulai mendidih. "Ibu maksudnya apa?" "Ya siapa tahu kamu dulu punya masa lalu. Haikal tuh terlalu polos, bisa aja dibohongi." Darahku mendidih. Aku ingin menjawab. Ingin berteriak bahwa aku telah menjaga kehormatan dan kesetiaanku. Tapi yang keluar dari mulutku hanya napas berat. Aku menatap Mawar, dan memilih diam. Karena sejak aku tinggal di rumah itu, setiap kebenaran yang kuucapkan akan selalu dipelintir. Setiap kebaikan yang kulakukan akan selalu dianggap sebagai sandiwara. Aku tak lagi punya pembela, tak juga dari Haikal. Dulu, dia akan memelukku dan berkata, "Sabar ya, nanti ibu juga akan sayang kamu." Tapi belakangan, dia hanya ikut diam. Kadang bahkan ikut mengiyakan setiap tuduhan Bu Rodiah. "Iya, Ma. Mawar memang gak mirip aku sih," katanya sambil tertawa, dan aku hanya bisa menahan air mata sambil mengalihkan pandangan. Hari-hari terasa panjang dan sunyi. Aku seperti benda yang hanya berguna saat dibutuhkan. Memasak, mencuci, menyapu, mengurus Mawar sendirian. Haikal pulang semakin larut. Jika dulu dia akan memeluk Mawar sepulang kerja, kini dia bahkan tak menoleh ke arah kami. Dan aku masih mencoba percaya bahwa semuanya akan berubah. Suatu malam, ketika aku sedang meninabobokan Mawar, ponsel Haikal berdering di meja. Layar menyala dengan nama yang belum pernah kulihat sebelumnya, Bianca. Tanpa berpikir panjang, aku hanya menatap layar itu, membiarkannya berdering hingga mati. Beberapa menit kemudian, Haikal masuk kamar. Ia melihatku dengan tatapan mencurigakan. "Kamu ngintip HP aku?" tanyanya dengan nada tinggi. Aku menggeleng. "Teleponmu nyala sendiri. Aku cuma lihat namanya." Dia mendengus. "Namanya Bianca. Teman kerja." Aku diam. Tapi hatiku mulai mengeras. Seminggu kemudian,
Bu Rodiah pulang dari pasar dengan wajah penuh semangat. Sesuatu yang jarang terjadi. Kamu tahu nggak? Haikal itu sekarang deket sama cewek dari kantor. Cantik, sopan, dan ya, dari keluarga jelas. Katanya sambil menatapku dengan tajam. Aku berhenti mengaduk bubur mawar. Ibu maksudnya siapa? Siapa lagi kalau bukan Bianca? Aku udah lihat fotonya. Ya ampun, cantik banget. Nggak heran kalau Haikal sekarang sering kerja lembur. Darahku berdesir. Jadi bukan hanya aku yang tahu. Bahkan ibu mertuaku menyambut kehadiran wanita lain dalam hidup suamiku, dan lebih parahnya, ia mendukungnya. Aku ini menantu ibu, istri sah Haikal, ucapku pelan. Iya, di atas kertas. Tapi kamu pikir Haikal bahagia hidup sama kamu? Kamu tuh terlalu diam, terlalu datar, terlalu hambar. Aku menggenggam sendok dengan kuat, berusaha menahan gemetar. Mawar tertidur di pangkuanku, damai. Tak tahu bahwa ibunya sedang dilumat pelan-pelan oleh kenyataan yang pahit. Beberapa hari setelahnya, aku menemukan nota restoran mahal di saku celana Haikal saat mencuci. Ada 2 menu yang dipesan, dan 2 gelas wine. Wajahku panas. Hatiku hancur. Tapi aku tetap mencuci pakaian itu. Seperti biasa. Seperti tak terjadi apa-apa. Aku mencoba bicara dengan Haikal malam itu. Aku menunggu sampai Mawar tertidur. Kami duduk berseberangan di ruang tamu yang sempit. Aku membuka suara. Aku tahu tentang Bianca. Dia hanya menatapku tanpa ekspresi. Lalu bersandar. Kalau kamu udah tahu, ya bagus. Aku nggak mau sembunyi lagi. Aku lelah. Lita. Hidup kita gini-gini aja. Aku butuh semangat baru. Dan itu Bianca? Iya. Bagaimana dengan aku, Mawar? Kamu terlalu polos, terlalu pasrah. Aku pengin pasangan yang bisa bikin aku semangat kerja. Yang ngerti cita-cita aku. Yang bukan cuma ibu rumah tangga. Aku tersenyum pahit. Jadi semua yang kulakukan selama ini tak berarti apa-apa? Jadi karena aku setia. Karena aku tidak rewel. Karena aku mencoba bertahan, aku dianggap membosankan? Aku bangkit, memeluk Mawar yang tidur di kasur kecil kami. Di saat seperti itu, hanya dia yang membuatku merasa berarti. Keesokan harinya, Bu Rodiah menuduhku menyembunyikan uang belanja. Aku kasih kamu 200.000. Kok cuma tinggal segini? Jangan-jangan kamu nyisihin buat beli skincare mahal? Aku nyaris tertawa mendengarnya. Uang segitu bahkan tak cukup untuk membeli satu sabun wajah yang dulu biasa kupakai. Uangnya aku pakai beli bubur buat Mawar. Dia masih belum bisa makan nasi. Jawabku pelan. Ya ampun, kamu tuh manja banget ngurus anak. Anak kecil itu ya makan aja nasi lembek. Bukan dibikin bubur segala. Dasar nyonya besar yang gak bisa hidup sederhana. Aku ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa aku sudah sangat sederhana. Bahwa aku bahkan menghapus nama keluargaku dari kartu identitas agar tak ada yang tahu aku anak siapa. Tapi mulutku terkunci. Malam-malam yang dulu sunyi, kini menjadi gelap dan menyesakan. Haikal semakin jarang pulang. Mawar sering rewel. Mungkin karena merasakan aura sedih ibunya. Dan aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Aku bukan hanya sedang dicintai setengah hati. Aku sedang dihapus perlahan-lahan dari kehidupan yang seharusnya menjadi milikku. Sampai suatu sore, aku melihat Haikal membawa pulang sebuah bungkusan makanan mahal. Tapi bukan untukku. Untuk ibunya. Bianca nitip buat mama. Katanya sambil tersenyum pada Bu Rodiah. Aku hanya berdiri di dapur, memegang piring kotor dengan tangan bergetar. Mereka tak lagi bersembunyi. Tak ada lagi rasa bersalah. Tak ada lagi niat untuk menutup luka. Mereka sudah menjatuhkan aku, dan mempermalukan Mawar. Dan saat itulah aku sadar, bukan aku yang tak cukup baik. Merekalah yang tak pernah layak untuk kebaikanku. Suatu pagi yang tampaknya akan seperti biasa, suara tawa asing menggema dari ruang tengah. Aku yang sedang menyuapi Mawar sontak menoleh. Bukan suara Bu Rodiah. Bukan juga suara Haikal. Suara itu lembut, muda, dan jenaka. Sekilas terasa asing, tapi langsung bisa kutebak. Bianca. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri pelan, mengintip dari ambang pintu dapur. Di sana,
duduklah seorang perempuan cantik, berkulit cerah, dengan rambut panjang dan wajah yang terlihat selalu segar. Ia mengenakan gaun simpel tapi mahal, duduk dengan santai di kursi yang biasa diduduki Bu Rodiah, menyantap pisang goreng dari piring kesayanganku. Ini enak banget, Tante. Gak nyangka di rumah sederhana begini bisa nemu gorengan seenak ini, ucapnya sambil tertawa kecil. Bu Rodiah terkekeh bangga. Kalau soal masak, memang saya jagonya. Lita mana bisa bikin beginian? Gak bisa ngapa-ngapain dia MAH. Aku menarik napas panjang. Pisang goreng itu aku yang buat. Tadi pagi, sebelum matahari muncul, aku sudah mengupas pisang, mengadon tepung, menggoreng dengan minyak yang bahkan tinggal setengah botol. Tapi sekarang semua itu diklaim ibu mertua seakan tangannya sendiri yang melakukannya. Dan mereka menyambut Bianca dengan tangan terbuka. Aku melangkah mundur, memeluk Mawar yang kini memandangi wajahku dengan penasaran. Lita, tolong bikinkan kopi ya. Bianca suka kopi hitam tanpa gula. Seru Bu Rodiah dari ruang tengah. Aku menggigit bibir. Tak menjawab. Tapi tubuh ini seperti tak punya kendali. Aku tetap ke dapur, membuatkan kopi untuk perempuan yang mencuri perhatian suamiku, lalu meletakkannya di meja dengan senyum hambar. Bianca hanya melirikku sekilas. Makasih, katanya singkat, lalu kembali mengobrol dengan Bu Rodiah dan Haikal, yang baru datang dari luar membawa sekotak kue. Ini oleh-oleh buat Bianca, katanya sambil menyerahkan kue itu. Kemarin dia sempat cerita pengin nyoba kue khas dari toko favorit aku waktu SMA. Aku menahan napas. Mereka tertawa, seperti satu keluarga. Aku merasa asing di rumah yang harusnya menjadi tempat perlindunganku. Dan Mawar anak kami, bahkan tak disebut sekalipun. Padahal dia masih di pelukanku, memperhatikan ayahnya yang kini sibuk menjilat kaki perempuan lain. Malamnya, aku coba berbicara. Kali ini dengan tenang. Haikal baru keluar dari kamar mandi, dan aku menunggunya di ruang tamu. Kamu serius bawa dia ke rumah ini? Tanyaku perlahan. Haikal menatapku, seolah pertanyaanku terlalu polos untuk ditanggapi serius. Apa masalahnya? Dia cuma mampir. Ini rumah kita. Rumah aku dan kamu. Dan Bianca dia orang luar. Dia tamu aku. Kamu jangan lebay, Lita. Dia bukan cuma tamu. Kamu bawa dia ke rumah ini, duduk dengan ibumu, tertawa di depan aku dan anak kita, seperti dia bagian dari keluarga ini. Haikal menghela napas berat, seperti lelah mendengarku. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini makin nyebelin? Kamu tuh nggak tahu ya, Bianca itu beda. Dia perempuan yang bisa bantu aku berkembang. Dia ngerti dunia kerja. Dia ngerti mimpi-mimpi aku. Aku juga dulu ngerti mimpi kamu, KAI. Waktu kamu masih jualan sepatu online dari kontrakan kecil. Waktu kamu nggak punya siapa-siapa. Aku ada. Tapi kamu lupa. Lupa apanya? Kamu cuma numpang hidup di sini, Lita. Jangan besar kepala. Aku menatap matanya. Dalam, mencari sedikit sisa hati di sana. Tapi yang kulihat hanya kebekuan. Kekosongan. Ketidakpedulian yang menampar begitu keras. Kamu lupa aku istri sahmu? Dia tertawa sinis. Ya, tapi pernikahan itu bukan penjara. Kalau aku nggak bahagia, aku bebas pergi. Aku menahan napas. Dadaku sesak. Tapi belum selesai dia menghujamkan luka, Bu Rodiah muncul dari kamar. Ada apa sih ribut malam-malam? Lita, kamu tuh kenapa sih? Cemburu? Jangan kampungan dong. Bianca itu calon mantu idaman. Cantik, pinter, kaya, dan yang paling penting, bisa bikin Haikal bahagia. Kamu tuh harusnya tahu diri. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bianca. Namanya kini disebut-sebut dalam nada kekaguman. Aku hanya jadi penghalang dalam cerita yang mereka bangun bersama. Hari-hari berikutnya, aku mulai benar-benar kehilangan tempat. Haikal lebih sering pergi dengan Bianca. Setiap akhir pekan, mereka punya agenda jalan-jalan, entah ke taman, ke pameran seni, atau sekadar ngopi di kafe yang tak pernah Haikal ajak aku datangi dulu. Sementara aku tetap di rumah, menyiapkan makanan untuk dua orang yang kini terang-terangan membenciku. Mawar, anak kami, hanya dipandang sebagai beban. Bahkan suatu malam, saat ia menangis karena demam, Bu Rodiah masuk ke kamar dan berteriak.
Kamu ini nggak bisa jaga anak ya? Bikin rumah ini kayak neraka. Haikal pulang aja males karena kamu dan anakmu itu. Aku hanya memeluk Mawar yang panasnya semakin tinggi. Kupeluk dia sambil berbisik. Sabar ya, nak. Mama di sini. Tapi tak ada lagi yang bisa kuharapkan dari tempat ini. Rumah ini telah menjelma penjara dengan dinding penuh celaan dan lantai dingin yang tak ramah. Malam-malamku berubah menjadi perenungan panjang. Aku duduk sambil menatap wajah Mawar yang lelah karena demam tak kunjung reda. Haikal belum juga pulang. Aku tahu, dia pasti bersama Bianca lagi. Dan kali ini, aku tak menangis. Air mataku habis. Yang tersisa hanya luka yang menebal, dan hati yang mulai mati rasa. Esok paginya, Haikal pulang dengan wajah semringah. Aroma parfum mahal tercium tajam. Ia membawa tas kecil bermerek yang tampak baru. Ini buat Mama, katanya sambil menyerahkan pada Bu Rodiah. Dari Bianca? Ya dong. Dia bilang cocok banget sama Mama. Aku berdiri di pojokan dapur, mendengar semua itu seperti duri yang ditusukkan satu persatu. Tapi tak lagi kutunjukkan kelemahan. Mawar sedang duduk di kursi kecilnya, menatapku penuh cinta. Untuk pertama kalinya, aku membalas tatapannya dengan senyum tenang. Anakku nggak salah. Yang salah, mereka yang menolak kehadirannya. Malam itu, saat rumah sunyi, aku duduk di kamar sambil membuka kotak-kotak lama. Foto-foto pernikahan, surat cinta dari Haikal, catatan pengeluaran saat kami masih miskin dulu. Semua kenangan itu kini tak lebih dari lembaran tak berarti. Kertas-kertas penuh dusta. Kebersamaan semu yang hancur begitu saja karena kehadiran wanita yang lebih berharga di mata mereka. Tapi aku, Lita, tak akan lama diam. Karena harga seorang ibu dan seorang istri tidak bisa ditakar dengan cantik, kaya, atau seberapa pintar ia mengatur kata-kata. Aku tahu siapa aku. Dan mereka akan tahu juga siapa sebenarnya Lita yang selama ini mereka injak-injak. Sore itu, langit menggantung kelabu. Hujan belum jatuh, tapi udara menyimpan aroma pekat yang menyiratkan badai akan segera tiba. Aku baru selesai memandikan Mawar ketika pintu kamar dibuka kasar. Haikal berdiri di ambang pintu dengan raut tak sabar. Di belakangnya, Bu Rodiah menyilangkan tangan di dada, sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menghujam. Beresin barang-barangmu, Lita, kata Haikal datar. Kamu keluar dari rumah ini sekarang. Aku mengernyitkan dahi, memeluk Mawar yang masih mengenakan handuk kecil. Apa maksudmu? Kamu dan anak itu sudah cukup lama numpang di sini. Sekarang waktunya kalian angkat kaki. Aku nggak mau hidupku berantakan terus karena kamu, sahut Haikal, kali ini dengan nada lebih tinggi. Aku berdiri pelan, mencoba menahan getaran tubuhku. Ini rumah kita, KAI. Rumah yang kita tempati sejak menikah. Rumah ini atas nama aku. Dan sekarang aku nggak mau kamu di sini lagi. Aku sudah urus surat cerainya, katanya sambil melempar selembar kertas ke lantai. Kita resmi bercerai. Bu Rodiah melangkah maju, suaranya melengking tinggi. Dan jangan kira kamu bisa bawa-bawa cucu yang gak jelas keturunan siapa itu. Si Mawar itu bahkan gak mirip sama Haikal. Siapa tahu kamu dulu. Cukup, Bu. Potongku, suaraku meninggi untuk pertama kali sejak aku tinggal di rumah itu. Tanganku memeluk Mawar lebih erat. Mawar adalah anak kandung Haikal. Anak yang kalian abaikan dan hina. Tapi aku nggak akan biarkan satu kata pun kalian hujamkan ke dia lagi. Haikal mencibir. Kamu bisa ngomong apapun. Tapi aku udah pilih jalan hidupku. Aku dan Bianca bakal menikah. Kami akan membangun masa depan. Kamu cuma bagian dari masa lalu. Masa lalu yang gagal. Tanganku mengepal. Mawar mulai menangis kecil, merasa ketegangan yang menggema di sekelilingnya. Aku tahu aku tak bisa berteriak. Tak bisa mengamuk. Rumah ini bukan tempatku lagi. Tapi aku juga tahu, langkahku dari pintu itu akan jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menunduk, mengambil satu koper kecil yang sudah lama berdebu di atas lemari. Isinya hanya beberapa helai pakaian, buku dongeng kesukaan Mawar, dan satu foto keluarga kecil kami yang dulu kuanggap sakral. Aku membungkus Mawar dengan selimut, memakaikannya pakaian seadanya. Dia belum sempat makan malam. Tapi kami harus pergi. Tak ada pamit.
Tak ada sisa kasih sayang. Hanya tawa puas Bu Rodiah dan sorot dingin Haikal yang mengantar kami keluar pintu. Langit yang kelabu kini menumpahkan gerimis saat aku melangkah ke jalanan dengan anakku dalam gendongan dan koper kecil di tangan kiri. Kakiku gemetar, tapi langkahku mantap. Kami berdiri di halte tua, di bawah lampu jalan yang redup. Mawar bersandar di pundakku, diam, hanya memeluk boneka kecil yang tadi sempat kuambil dari rak di kamar. Tak ada tempat untuk kami tuju. Tapi aku tak takut. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu, aku bukan perempuan biasa. Aku mengeluarkan ponsel, menekan nama yang selama ini sengaja tidak pernah kupanggil. Lita? Suara di seberang terdengar heran sekaligus hangat. Pak Karyo, bisa jemput saya? Saya dan Mawar di Jalan Kenari. Kami sudah tidak punya tempat tinggal, ucapku lirih. Ya Allah, Nona Lita, tunggu di sana, saya jemput sekarang juga. 15 menit kemudian, mobil hitam panjang berhenti di hadapanku. Seorang sopir tua berjas rapi turun tergesa dan langsung memayungiku. Ayo Nona, masuk, kita pulang. Aku tersenyum samar. Kata itu, pulang, baru terasa bermakna malam itu. Di dalam mobil, Mawar tertidur di pangkuanku, dan aku memandangi gedung-gedung megah yang berdiri di sisi jalan. Aku tumbuh di antara mereka. Aku anak dari keluarga terpandang. Nama ayahku dikenal di seantero negeri sebagai raja properti. Tapi aku meninggalkan semua itu demi Haikal. Demi cinta. Sekarang, cinta itu mengusirku. Tapi yang mereka tak tahu, aku masih Lita Adinegara. Kami tiba di sebuah rumah besar yang berdiri anggun di tengah kota. Rumah masa kecilku. Gerbang besinya terbuka, dan pelayan-pelayan yang dulu biasa menyambutku masih berdiri di sana. Salah satu dari mereka bahkan menitikkan air mata saat melihatku turun dari mobil dengan Mawar dalam pelukan. Nona Lita. Aku mengangguk lemah. Tolong, siapkan kamar untuk Mawar. Dia perlu istirahat. Beberapa menit kemudian, aku duduk di ruang tengah yang luas, dengan sofa berbalut kulit dan lampu gantung kristal yang masih sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Ayahku, Darius Adinegara, turun dari tangga dengan langkah cepat. Meski rambutnya sudah mulai memutih, wibawanya tak berkurang. Lita, kamu akhirnya pulang. Dia memelukku erat. Hangat, seperti rumah seharusnya. Aku tak menangis, hanya berkata pelan. Aku diusir, ayah. Seperti pembantu. Aku dan Mawar. Ayah menarik napas dalam. Mereka mempermainkan kamu terlalu jauh. Tapi mereka lupa satu hal. Kamu anak kandung Darius Adinegara. Dan tidak ada yang bisa menginjak harga dirimu begitu saja. Aku mengangguk. Aku nggak akan balas dengan amarah. Tapi aku juga nggak akan diam. Ayah tersenyum. Matanya menyala dengan semangat yang sama seperti yang dulu selalu menginspirasi keberanianku. Besok kamu ikut rapat dewan direksi. Perusahaan milik kita tetap butuh pewaris. Sekarang waktunya kamu kembali, dan tunjukkan siapa sebenarnya Lita yang mereka usir itu. Malam itu aku berdiri di depan jendela besar, menatap cahaya kota yang berpendar di kejauhan. Mawar sudah tertidur di ranjang empuknya, jauh dari hinaan, jauh dari makian. Aku menyentuh kaca jendela dan berbisik pada bayanganku sendiri. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku habis. Tapi mereka belum tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Karena yang mereka usir bukan hanya seorang ibu, tapi pewaris sah kerajaan bisnis raksasa. Dan aku tak akan kembali sebagai Lita yang dulu. Aku akan kembali sebagai seseorang yang akan membuat mereka menyesali setiap kata, setiap perlakuan, setiap cacian. Perlahan, dunia yang sempat kuletakkan akan kupanggil kembali. Dan Bianca, Bu Rodiah, Haikal, mereka akan tahu. Harga diri seorang perempuan tidak bisa diinjak tanpa balas. Fajar baru saja menyingsing ketika sinar matahari menyusup lembut melalui tirai tipis jendela besar di kamar yang kini menjadi tempatku dan Mawar bernaung. Cahaya keemasan menari di dinding-dinding berwarna krem, memantulkan kilauan dari lampu gantung kristal yang menggantung anggun di langit-langit. Mawar masih terlelap di pelukanku, nafasnya teratur, tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, wajahnya tampak damai, tanpa bayang-bayang ketakutan atau tekanan. Aku memandang sekeliling kamar. Semua masih sama seperti dulu rancangan Eropa klasik, perabotan mahal,
rak buku yang dulu selalu kuisi dengan novel remaja, dan lukisan besar karya pelukis kenamaan yang tergantung di atas perapian. Ini bukan rumah, ini istana. Tempat aku tumbuh. Tempat aku dilindungi. Tempat yang dulu kutinggalkan demi cinta. Dan tempat yang kini menyambutku kembali dengan pelukan hangat setelah aku diusir seperti pembantu oleh orang yang dulu bersumpah akan menjagaku. Pintu kamar diketuk pelan. Aku menoleh. Seorang pelayan masuk dengan nampan perak berisi sarapan dan secangkir teh hangat. Selamat pagi, Nona Lita. Tuan dan Nyonya menunggu Anda di ruang makan. Aku mengangguk, bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Mawar, lalu mengecup keningnya sebelum meninggalkan kamar. Di meja makan panjang yang bisa menampung 20 orang, ayah duduk dengan koran terbuka di tangannya. Ibuku, Ibu Mega, tampak sedang menyendokkan sup ke dalam mangkuk kecil. Wajahnya lembut namun jelas menyimpan amarah yang belum padam. Begitu aku duduk, ibu meletakkan sendoknya. Kami dengar semua dari Pak Karyo. Lita, sayang, kamu nggak harus diam. Ini waktunya kamu berdiri. Aku memandang wajah lembut ibuku, lalu beralih pada ayah. Aku sudah tak ingin kembali untuk balas dendam. Tapi aku juga tak akan membiarkan orang-orang seperti mereka terus merasa bisa menginjak hidup orang lain. Ayah meletakkan koran. Bagus. Itu kalimat yang kubutuhkan pagi ini. Ibuku lalu menoleh ke pelayan dan berkata, "Panggilkan Ibu Maya." Segera. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan parubaya berpakaian rapi masuk ke ruang makan. Dengan blazer coklat dan tas kerja elegan di tangan, ia berjalan dengan penuh percaya diri ke arah kami. "Selamat pagi, Nyonya, Tuan, Nona Lita." Aku berdiri, tersenyum. Ibu Maya Santika. Aku ingat, dulu ibu yang mengurus dokumen pengalihan saham untuk ayah. Maya mengangguk. Dan sekarang saya akan menjadi pengacara pribadi Nona Lita. Saya sudah mendapat semua laporan, dan kami akan segera memulai proses. Tapi pertama-tama, saya ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan memunculkan gambar rumah tempat aku dan Mawar diusir kemarin. Aku menegang. Ini rumah di Jalan Kenari, tempat tinggal Anda dan Haikal selama menikah, jelas Maya. Sayangnya, rumah ini bukan atas nama Haikal. Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Ayah menjawab pelan, itu rumah yang dulu ayah beri sebagai hadiah pernikahan kalian. Tapi atas nama perusahaan. Dan di dalam struktur kepemilikan perusahaan, kamu pemegang saham terbesar. Artinya, rumah itu milikku? Tanyaku pelan, nyaris tak percaya. Benar, Nona. Haikal selama ini menempati rumah milik Anda, tanpa mengetahui siapa pemilik aslinya. Surat resminya bisa kita kirimkan hari ini. Kalau Nona mau, kita bisa minta mereka angkat kaki dalam 48 jam. Aku terdiam. Aku, yang semalam berjalan dengan kaki gemetar meninggalkan rumah itu, ternyata adalah pemilik sah rumah tersebut. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Tidak sekarang, kataku akhirnya. Biarkan mereka merasa menang sebentar. Aku ingin mereka menikmati hasil dari pengkhianatan itu. Aku ingin mereka nyaman. Karena nanti, saat kenyamanan itu ditarik dari bawah kaki mereka, mereka akan benar-benar tahu rasanya terjatuh. Ibuku tersenyum penuh bangga. Itulah putri kami. Ayah menyahut, tapi kamu harus kembali aktif di perusahaan. Semua aset yang selama ini ayah jaga atas namamu, sekarang waktunya kamu kendalikan sendiri. Aku menarik napas panjang. Dunia yang dulu sengaja kutinggalkan kini menuntut untuk kembali ku genggam. Tapi kali ini, aku tak kembali sebagai anak yang dimanja, atau istri yang dibuang. Aku kembali sebagai Lita Adinegara. Perempuan yang tahu persis harga dirinya, dan tak akan membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Malamnya, aku berdiri di balkon lantai 2. Angin sejuk menyentuh wajahku. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan. Aku menggenggam ponselku, membuka galeri, dan menatap foto Mawar yang sedang tertawa. Senyumnya adalah alasanku. Keesokan harinya, mobilku berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo Adinegara Corp. Di lobi, para staf berdiri menyambut. Beberapa wajah mengenaliku, beberapa hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Tapi mereka semua tunduk memberi hormat saat aku melangkah masuk. Selamat pagi, Direktur Lita.
Ucap asisten pribadi ayah sambil menyerahkan map berisi agenda hari itu. Aku hanya mengangguk dan melangkah mantap menuju ruang rapat. Di dalam ruangan, para petinggi perusahaan duduk mengelilingi meja panjang. Saat aku masuk, semuanya berdiri. Aku duduk di kursi yang dulu ditempati ayah. Dan saat aku membuka rapat pagi itu, aku tahu, ini adalah awal dari langkah panjang menuju pembalasan yang anggun. Dan jauh di sebuah rumah yang bukan milik mereka, Haikal dan Bianca sedang tertawa bersama, menikmati kenyamanan yang akan segera runtuh. Tanpa mereka sadari, setiap detik yang mereka habiskan di sana adalah pinjaman dari perempuan yang dulu mereka usir dengan hinaan. Rumah itu bukan kontrakan. Rumah itu bukan hadiah dari Haikal. Rumah itu istana yang kuberikan dengan cinta, dan kini akan kuambil kembali dengan harga diri. Pagi itu, ruang rapat lantai 25 gedung Adinegara Corp terasa sunyi tapi penuh tekanan. Lita duduk di ujung meja panjang, mengenakan blus putih tulang dan blazer hitam pekat, wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti bilah pisau yang baru diasah. Di hadapannya, 12 orang direktur dan kepala divisi duduk dengan postur tegap, mata mereka terarah padanya. Tak satu pun berani menyela. Karena mereka tahu Lita bukan sekadar anak pemilik perusahaan, ia kini adalah keputusan. Laporan minggu ini, ujar Lita tanpa senyum. Sekretaris perusahaan berdiri, membuka map tebal dan mulai menjelaskan. Satu demi satu nama perusahaan disebut, mitra lama, rekanan logistik, vendor bahan baku, hingga pihak bank dan investor yang selama ini menjadi bagian dari jaringan bisnis Adinegara Corp. Lita mendengarkan tanpa ekspresi. Hingga satu nama disebut. Suaranya sedikit lebih tajam dari yang lain, PT Dwi Mahesa Pratama. Stop di situ, potong Lita, pelan tapi mematikan. Semua kepala menoleh ke arah sekretaris. Lita menyilangkan tangan di dada. PT Dwi Mahesa Pratama, ulangnya dengan nada pelan namun jelas, adalah milik pamannya Haikal, bukan? Sekretaris itu mengangguk pelan. Benar, Bu. Mereka menangani distribusi logistik untuk 2 lini produk kita sejak 7 tahun lalu. Mulai minggu depan, kita putus kontraknya, ujar Lita tanpa keraguan. Terdengar gumaman kecil, tapi tak ada yang berani mengajukan pertanyaan. Dan bukan hanya mereka. Saya minta daftar lengkap semua entitas yang terhubung langsung maupun tidak langsung dengan Haikal, keluarganya, dan pihak yang pernah berkaitan dengan perusahaan mereka. Telusuri hingga ke anak perusahaan, joint venture, bahkan aliran saham lintas nama. Saya ingin semua, diputus dalam waktu 3 minggu. Ucap Lita, matanya menyapu seluruh ruangan. Ada pertanyaan? Tidak ada yang berani menjawab. Semua hanya mencatat. Lita berdiri. Ingat, ini bukan balas dendam. Ini pemurnian sistem. Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak tahu nilai komitmen. Setelah rapat ditutup, Lita kembali ke ruang kerjanya. Ruang itu besar, menghadap langsung ke jantung kota Jakarta. Dinding kaca memperlihatkan gedung-gedung tinggi dan jalanan sibuk di bawahnya. Ia berdiri, menatap keluar, memikirkan kembali percakapan di meja makan malam kemarin. Lita, ujar ayahnya dengan suara berat tapi tenang, dulu ayah tidak pernah ikut campur saat kamu memilih Haikal. Kamu bilang ingin hidup mandiri. Ingin mencintai tanpa bawa nama besar keluarga. Ayah izinkan. Tapi setelah apa yang mereka lakukan, ayah tidak akan duduk diam. Lita menatap wajah ayahnya yang berwibawa. Di balik sikapnya yang kalem, ayah adalah singa yang bisa meruntuhkan hutan jika sudah menyentuh wilayah keluarganya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Tanya Lita. Ibu Mega menghela napas pelan. Masih sombong. Bu Rodiah sekarang senang membual bahwa menantunya, si Bianca, sedang membangun usaha butik besar. Padahal, semua modalnya lewat jalur belakang salah satu bank yang terhubung dengan perusahaan kita. Lita mengangguk pelan. Sudah waktunya jalur itu ditutup. 3 hari kemudian, surat-surat pemutusan kerjasama mulai dikirim. Beberapa vendor mulai panik. PT Dwi Mahesa langsung merilis pernyataan bahwa mereka sedang menata ulang operasional. Padahal kenyataannya, gudang mereka mulai kosong karena kontrak terbesar mereka dihentikan. Saham-saham kecil yang dulu diatur ayah, atas nama beberapa perantara mulai ditarik. Salah satu bank swasta yang menjadi penjamin pembiayaan butik Bianca menerima pemberitahuan bahwa dukungan dana dari pihak tertentu dihentikan.
Mereka memberi tenggat waktu sebulan kepada pihak butik untuk membayar penuh cicilan atau aset akan disita. Di rumah kecil yang dulu pernah kutinggali bersama Haikal, kegelisahan mulai terasa. Bang, butik kita kok nggak cair-cair ya dana pelengkapnya? Tanya Bianca sambil mengecek email dari bank. Haikal, yang baru keluar dari kamar mandi, mengernyit. Kan udah dijanjikan. Mungkin prosesnya aja lama. Bianca mencibir. Kamu ini terlalu santai. Aku ini bawa nama, Bang. Butik ini proyek penting. Kalau ini gagal, aku nggak akan diam. Haikal mulai merasa tak nyaman. Sudah seminggu lebih, beberapa rekan bisnisnya juga mengeluh. Katanya, investor lama mendadak tarik diri, beberapa klien besar membatalkan pesanan. Dan anehnya, semua itu terjadi bersamaan, seperti dirancang. Ia bahkan sempat ditelepon Pak Burhan, kolega ayahnya. Kalau kamu punya masalah sama keluarga Adinegara, bereskan dulu. Mereka sekarang kayak menarik semua jaringnya dari sekitar kita. Aku nggak mau jadi korban. Haikal bingung. Lita? Dia? Anak konglomerat? Mustel. Tidak mungkin Lita yang sederhana, penurut, dan suka masak itu ternyata punya kuasa seperti ini. Tapi makin hari, kenyataan mulai menjelma. Seluruh jaringan bisnis yang selama ini menopang keluarganya mulai rapuh. Seperti akar yang dicabut dari dalam tanah. Sementara itu, Lita memandangi lembar laporan dari Ibu Maya. Semua berjalan sesuai rencana. Perlahan, tapi pasti. Tidak ada keributan. Tidak ada drama. Hanya angka, kontrak, dan dokumen yang bergerak. Saya kagum, Bu, kata Maya sambil tersenyum kecil. Banyak orang yang ingin balas dendam dengan teriakan. Tapi Anda memilih diam, dan membiarkan struktur mereka runtuh dari dalam. Lita menutup map. Saya cuma ingin mereka tahu rasanya kehilangan. Sama seperti saya dulu. Bedanya, saya masih punya harga diri waktu pergi. Mereka mungkin tidak akan punya apapun saat selesai. Maya mengangguk. Lalu langkah selanjutnya? Lita menatap jauh ke arah jendela. Kita biarkan saja dulu. Aku ingin melihat mereka menertawakan keadaan mereka sendiri. Lalu saat mereka mencari siapa yang harus disalahkan, baru aku muncul. Senyap sejenak. Lalu Lita tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum kemenangan biasa. Itu senyum seorang perempuan yang tahu bahwa dirinya tidak hanya bangkit, tapi juga mengendalikan panggung permainan. Di rumah keluarga Haikal, untuk pertama kalinya Bu Rodiah kehilangan kata-kata. Telepon dari kenalannya, dari bank, dari supplier, dari rekan bisnis semuanya membawa kabar buruk. Usaha Haikal mulai digoyang isu keretakan keuangan. Bianca marah-marah tiap hari. Dan kini, satu persatu mimpi yang dibanggakan mulai retak. Tapi mereka belum tahu satu hal. Bahwa badai sebenarnya baru dimulai. Pagi itu, Haikal bangun dari tidur yang tak lelap di sofa ruang tamu apartemen kecil di pinggiran kota. Rambutnya berantakan, mata sembab, dan kepala masih terasa berat karena sisa alkohol semalam. Bianca tidak ada. Sudah 3 hari wanita itu pergi tanpa kabar. Hanya ada sebuah pesan singkat yang tertinggal di layar ponselnya. Aku butuh ruang. Jangan cari aku dulu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Haikal. Semakin ia mengingatnya, semakin ia sadar Bianca hanya bersamanya saat semuanya berjalan mulus. Saat uang mengalir, saat pesta mewah dan makan malam mahal bisa dengan mudah dia berikan. Tapi kini, sejak kabar bangkrutnya bisnis kecil mereka merebak, sejak satu persatu sumber dana menghilang tanpa penjelasan, Bianca berubah. Tak ada lagi panggilan sayang, tak ada lagi pelukan hangat atau rayuan manis. Kini, yang tersisa hanyalah diam. Dan pergi. Haikal menatap langit-langit apartemen yang pengap itu. Tak ada lagi mobil mewah di parkiran. Mobilnya sudah dijual untuk menutup utang. Beberapa furnitur pun telah berpindah tangan ke toko barang bekas. Ia bahkan menunggak sewa apartemen. Dan dari semua itu, tak sekalipun Bianca kembali untuk sekadar menanyakan kabarnya. Ketika telepon berdering, ia mengira Bianca menelepon. Tapi bukan. Suara di ujung sana adalah Pak Junaidi, sahabat ayahnya. Kalau kamu masih berharap bisa bangun lagi, kamu harus cari kerja, Kal. Jangan terus-terusan hidup dari sisa masa lalu. Dan satu lagi, jangan bawa-bawa nama keluarga kami lagi.
Banyak yang sudah merasa ditipu karena jaminan kamu ternyata kosong semua. Haikal hanya bisa mengangguk pelan meski Pak Junaidi tak bisa melihatnya. Setelah telepon ditutup, ia duduk terdiam. Satu persatu, hidup yang ia bangun dengan penuh percaya diri ternyata hanyalah istana pasir. Dan kini, ombak datang dari segala arah. 2 minggu berlalu. Bianca tak juga kembali. Nomornya tidak aktif. Media sosialnya kosong. Kabarnya, butik yang ia bangun sudah dijual murah pada investor baru. Katanya, Bianca sekarang sering terlihat di lingkaran sosial baru, bersama pria pengusaha properti, jauh lebih mapan dari Haikal. Haikal tertawa getir saat melihat salah satu foto itu tersebar di grup WhatsApp lama mereka. Aku ini bodoh, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menyesap kopi hitam murahan yang dibuat dari ampas sachet terakhir, lalu melamun. Dalam pikirannya, wajah Lita kembali muncul. Senyumnya yang hangat, tangannya yang cekatan menyuapi Mawar di meja makan. Suaranya yang lembut saat membacakan dongeng sebelum tidur. Semua kenangan itu dulu terasa membosankan baginya. Biasa. Terlalu sederhana. Dan sekarang, justru itulah yang paling ia rindukan. Lita, bisiknya lirih. Ia tak tahu apakah Lita masih memikirkan dirinya. Yang ia tahu, wanita itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar ada untuknya. Ketika ia belum punya apa-apa. Ketika rumah kontrakan sempit menjadi surga karena ada cinta di dalamnya. Ketika hidup berat, tapi terasa ringan karena dijalani bersama. Haikal bangkit, mengambil ponselnya, membuka galeri lama yang masih menyimpan foto mereka bertiga Haikal, Lita, dan Mawar. Wajah polos Mawar tersenyum lebar di antara kedua orang tuanya. Dan di belakangnya, ada Bu Rodiah yang dulu begitu bangga, kini justru jarang muncul bahkan di hidup Haikal sendiri. Hubungan Haikal dan ibunya pun mulai renggang. Setelah krisis bisnis menerpa, Bu Rodiah menyalahkannya atas segalanya. Bahkan menyebut Bianca adalah kesalahan fatal yang membuat mereka jatuh. Dulu, Bu Rodiah begitu mendukung hubungan itu. Tapi sekarang, saat semua hancur, ia menyalahkan Haikal seperti ia menyalahkan orang lain atas semua penderitaannya. Kau yang bodoh. Sudah punya istri baik, malah disia-siakan. Lita itu perempuan tulus. Mawar itu cucumu. Tapi kau buang mereka seperti sampah. Dan lihat sekarang. Mereka hidup tenang. Kau? Hancur. Ujar Bu Rodiah dengan suara tinggi di telepon terakhir mereka, sebelum ia menutup tanpa menunggu tanggapan. Haikal merasa seperti dikutuk nasib yang ia ciptakan sendiri. Hari demi hari, hidup Haikal semakin kelam. Ia mencoba mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan, tapi tak satu pun yang menerima. Nama belakangnya sekarang tercemar. Banyak yang tahu siapa keluarganya. Banyak yang tahu, dulu ia besar karena sokongan pihak lain dan kini, nama itu seperti peringatan. Saat ia berjalan di trotoar pada sore yang mendung, ia melewati sebuah taman. Ia melihat seorang ibu muda duduk di bangku taman, memangku seorang anak kecil. Anak itu tertawa riang saat sang ibu mencubit pipinya pelan. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat air matanya jatuh. Karena bayangan itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Malam itu, dalam kegelapan apartemen tanpa lampu karena listrik mati, Haikal menulis surat. Ia tak tahu untuk apa. Hanya berharap bisa menyalurkan sesak yang selama ini ia tahan. Lita. Aku tidak tahu apakah kau masih mengingatku sebagai suami yang dulu kau cintai. Tapi hari ini, aku duduk di ruangan kosong, tak punya siapa-siapa. Aku kehilangan segalanya. Dan sekarang aku sadar, orang yang paling berharga dalam hidupku justru adalah orang yang paling aku sakiti. Mawar, apakah dia masih mengingatku? Ataukah aku hanya akan menjadi bayangan buruk dalam ingatannya kelak? Lita, aku tidak minta kau kembali. Aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Karena membuangmu. Karena memilih hantu atas kenyataan. Karena membiarkan egoku memusnahkan satu-satunya rumah yang pernah benar-benar aku miliki. Maafkan aku. Haikal. Ia tidak mengirim surat itu. Ia hanya meletakkannya di atas meja, dan menatapnya lama. Ia tahu, surat itu tak akan bisa memperbaiki apapun. Tapi setidaknya, ia menulis dari kejujuran yang selama ini terkubur oleh kesombongan. Haikal bersandar di sofa tua, dan menutup mata. Kali ini, tak ada Bianca yang menunggunya pulang.
Tak ada ibunya yang membanggakannya. Tak ada cinta yang bersisa. Hanya penyesalan yang membeku dalam sepi. Langit sore itu berwarna kelabu, mendung seperti menahan air hujan yang enggan turun. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan dari pohon-pohon besar yang berbaris rapi di sepanjang jalan menuju rumah mewah bergaya Eropa klasik di kawasan elit ibu kota. Di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi dan kokoh, berdiri dua sosok yang kini tak lagi gagah seperti dulu. Haikal mengenakan kemeja kusam dan celana panjang lusuh, wajahnya tirus, mata cekung, rambut sedikit berantakan. Di sebelahnya, Bu Rodiah memakai kerudung yang tampak sudah beberapa kali dipakai. Wajahnya tampak letih dan kuyu, kantung mata besar menghiasi bawah matanya. Mereka berdiri canggung, diam beberapa saat sebelum akhirnya penjaga gerbang menghampiri mereka. "Maaf, ada keperluan apa?" tanya satpam itu dengan suara tegas namun sopan. Haikal menelan ludah. Kami ingin bertemu dengan Bu Lita," ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Ia menunduk, seakan malu mengatakan nama itu. Penjaga itu memandangi mereka sejenak, lalu menekan tombol di alat komunikasinya. Beberapa detik kemudian, ia menjawab dengan sopan, "Silakan tunggu sebentar di sini." Ia lalu kembali ke pos jaga, meninggalkan Haikal dan Bu Rodiah yang berdiri mematung, menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama, pintu gerbang terbuka perlahan. Mobil sedan hitam mengilap keluar, dan di dalamnya, Lita duduk di kursi belakang, mengenakan setelan elegan warna gading dengan rambut ditata rapi. Wajahnya tenang, bersih, dan jauh dari kesan perempuan yang pernah disia-siakan. Di sebelahnya, duduk seorang perempuan muda berkacamata, kemungkinan asisten pribadi. Mobil berhenti sejenak, kaca diturunkan separuh. Lita menatap keluar. Matanya tertuju pada dua sosok yang dulu menghancurkan hidupnya. Namun tak ada kejutan di matanya. Tak ada rasa kasihan, apalagi air mata. "Lita?" Suara Bu Rodiah tercekat, ia langsung menjatuhkan diri berlutut di atas paving basah. "Nak, maafkan Ibu. Ibu dulu salah. Sangat salah. Ibu mohon." Haikal hanya berdiri terpaku, menunduk dalam diam, lalu akhirnya ikut berlutut di samping ibunya. Lita menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata dengan suara datar namun penuh wibawa. "Kalian tidak perlu berlutut di sini. Bukan karena aku merasa terhormat, tapi karena kalian sudah kehilangan harga diri kalian sendiri." Bu Rodiah terisak keras. Kami sudah kehilangan semuanya. Lita, kami tak tahu harus kemana. Kami bodoh. Kami angkuh." Bianca meninggalkan Haikal. "Rumah kami disita. Semua bisnis jatuh. Kami tidak punya siapa-siapa lagi." Lita menghela napas, menoleh pada asisten pribadinya yang hanya diam. Mawar tidak ikut bersamanya hari itu. Ia sedang belajar piano di ruang musik bersama guru privatnya. Lita ingin melindungi anaknya dari pemandangan seperti ini. Haikal akhirnya bersuara. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Aku tahu, aku salah. Lita, aku telah membuangmu, membuang anak kita. Aku menyesal." Lita menatap Haikal lama. Pandangan itu bukan kebencian, bukan juga kemarahan. Itu pandangan kosong dari seseorang yang telah sembuh dari luka lama, dan tak lagi ingin mengungkitnya. "Kalian datang ke sini mencari apa?" tanya Lita akhirnya. "Maaf, hanya itu. Maaf," ujar Haikal lirih. "Maaf tidak akan mengubah masa lalu. Dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata itu." Suara Lita tetap tenang. "Tapi, kau punya segalanya sekarang. Rumah ini, kekuasaan, semuanya. Kami, hanya ingin kau tahu bahwa kami sadar telah salah." Lita mengangguk pelan. "Aku memang punya semuanya sekarang. Tapi bukan karena aku mengincarnya dari awal. Kalian tahu, aku meninggalkan semua ini dulu karena cinta. Cinta yang kalian injak-injak. Dan sekarang, kalian datang bukan karena sadar akan kesalahan, tapi karena kalian tidak lagi punya siapa-siapa." Bu Rodiah menggenggam pagar besi itu. "Lita, Ibu mohon. Kalau bukan karena kami, setidaknya, biarkan Ibu melihat cucu Ibu." "Cucu yang dulu kalian anggap bukan darah kalian?" balas Lita cepat. "Yang kalian hina setiap hari? Yang kalian anggap tidak mirip Haikal? Jangan pura-pura melupakan semua itu." Bu Rodiah tertunduk,
menggigit bibir bawahnya yang gemetar. Isaknya kini tak tertahan. Tangis penyesalan bercampur kelelahan mengalir di pipinya yang kini penuh keriput. Haikal berdiri perlahan, lalu menunduk dalam-dalam. Aku tak akan memohon lagi, Lita. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi, terima kasih. Karena dulu kau pernah mencintaiku. Lita mengalihkan pandangan. Cinta itu sudah mati. Mati saat kalian mengusir aku dan anakku seperti pembantu. Saat kalian menuduhku tidak layak. Saat kalian mempermalukanku. Mobil di belakang Lita bergerak perlahan. Pengemudi membuka pintu untuknya. Lita melangkah dengan anggun, menyisakan suara hak sepatunya yang beradu dengan jalan berbatu. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh. Kalian ingin maaf dariku? Aku sudah memaafkan kalian dalam doaku. Tapi tidak untuk diterima kembali dalam hidupku. Hidupku sudah terlalu damai tanpa kalian. Dan dengan itu, ia masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Mobil melaju perlahan meninggalkan dua sosok yang masih berlutut di gerbang rumah megah itu. Langit sore akhirnya menumpahkan hujan. Bukan hujan kemenangan, tapi hujan kepedihan. Untuk yang datang terlambat. Hujan baru saja reda, menyisakan tetesan air di dedaunan yang menghiasi halaman rumah megah milik keluarga Lita. Pagi itu, langit bersih. Mentari mulai mengintip malu-malu di balik awan tipis. Lita berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, mengenakan jubah satin putih yang kontras dengan rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepulkan aroma mint yang lembut. Ia menatap halaman depan, tepat ke arah gerbang tempat Haikal dan Bu Rodiah pernah datang beberapa hari lalu. Ingatan itu belum pudar, tapi tak lagi menyakitkan. Ia bisa mengenangnya tanpa merasakan sesak. Bukan karena ia melupakan, tapi karena hatinya kini benar-benar sembuh. Tak ada dendam, hanya kesadaran bahwa luka masa lalu tak layak dibawa sepanjang hidup. Pintu balkon dibuka pelan dari belakang. Sang ibu masuk dengan langkah ringan, membawa amplop coklat besar yang terlihat resmi. Ini laporan dari pengacara. Nak, semua proses sudah selesai, ucapnya sambil menyerahkan amplop itu. Lita menerima dengan anggukan pelan. Ia tak langsung membukanya. Ia tahu isinya. Dokumen lengkap penyelesaian hukum atas pembagian aset dan hak asuh yang dulu sempat dikuasai sepihak oleh Haikal. Tapi kini, semuanya kembali padanya dan Mawar. Secara hukum, mereka tak menyisakan apapun untuk Haikal. Kau yakin tak ingin menuntut lebih? Tanya sang ibu, duduk di kursi rotan di samping Lita. Mereka pantas mendapat pelajaran lebih. Lita tersenyum tipis. Apa yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan kami yang dulu mereka buang? Kini hidup bahagia tanpa mereka? Apa yang lebih menyakitkan daripada disadarkan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar mencintai mereka, kini tak ingin lagi tahu? Sang ibu menghela napas, bangga dan haru bercampur dalam matanya. Di sisi lain kota, Haikal duduk di beranda rumah kontrakan kecil bersama ibunya. Rumah itu jauh dari rumah lamanya yang dulu megah. Dindingnya retak, atapnya bocor. Mereka tinggal di rumah milik kerabat jauh yang bersedia menampung sementara, setelah rumah mereka disita dan rekening dibekukan oleh pihak bank. Haikal membaca ulang surat pengadilan yang dikirimkan oleh kuasa hukum Lita. Tak ada satupun kalimat yang bernada kasar, tak ada celaan, tak ada sindiran. Isinya sangat formal dan jelas. Semua aset dipindahkan sesuai hukum, hak asuh Mawar tetap mutlak di tangan Lita, dan Haikal tak punya hak kunjungan tanpa izin resmi. Tapi justru karena tak ada makian, surat itu terasa seperti tamparan keras. Lita tak perlu meneriaki mereka. Tak perlu membalas dengan teriakan seperti dulu yang mereka lakukan padanya. Ia hanya mengangkat diri dan anaknya, berdiri di atas luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Dan kini, Haikal sadar, Lita telah menang tanpa harus berteriak. Ibu tak bisa tidur tadi malam, kata Bu Rodiah lirih. Kenapa, Bu? Haikal menoleh. Suaranya lelah. Ibu mimpi Mawar. Dia berdiri di tengah taman, mengenakan seragam sekolah, tapi dia tak menoleh waktu ibu panggil. Dia pergi begitu saja. Haikal menunduk. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu rasa bersalah yang menjelma dalam tidur ibunya. Rasa kehilangan yang terlambat disadari. Aku ingin melihat Mawar sekali saja, lanjut Bu Rodiah dengan suara bergetar. Menyentuh rambutnya, menanyakan kabarnya.
Haikal memejamkan mata. Ia juga ingin. Tapi ia tahu, mereka tak berhak lagi. Bahkan untuk sekadar berdiri di depan rumah besar Lita, mereka harus minta izin. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi dikirim ke rumah Lita. Bukan undangan pribadi, tapi undangan untuk menghadiri malam penghargaan pebisnis wanita berpengaruh di Asia Tenggara. Nama Lita tercantum sebagai salah satu penerima penghargaan utama. Di malam yang gemerlap itu, Lita hadir dengan gaun elegan biru gelap yang memeluk tubuhnya anggun. Rambut disanggul sederhana, wajah dirias tipis namun menonjolkan pesonanya. Ia datang bukan hanya sebagai Lita, perempuan yang pernah dibuang. Ia hadir sebagai Lita yang telah menata ulang hidupnya dengan tenang dan bijak. Dalam pidatonya di atas panggung, ia berkata dengan tenang, "Saya tidak berdiri di sini untuk membuktikan siapa saya pada orang-orang yang pernah meremehkan. Saya berdiri di sini karena saya tahu siapa diri saya. Dan itu sudah cukup." Tepuk tangan bergema. Kamera menyorot wajahnya. Senyumnya lembut, tenang, tak ada jejak luka masa lalu di sana. Di rumah kontrakan kecil, Haikal menonton acara itu dari layar ponsel yang nyaris rusak. Suaranya tidak jelas, gambarnya pecah, tapi ia tahu itu Lita. Ia melihat senyumnya. Senyum yang dulu ia abaikan. Ia tahu kini, ia telah kehilangan lebih dari segalanya, ia telah kehilangan seseorang yang tulus. Dan tak ada teriakan yang bisa ia ucapkan untuk memanggil kembali Lita. Karena Lita tak perlu meninggikan suara untuk menang. Ia menang dengan tenang, dengan langkah anggun, dan dengan pilihan untuk tidak lagi melihat ke belakang. Haikal mematikan layar. Ia memejamkan mata. Di dalam gelap itu, yang ia temukan hanya penyesalan. Dan hening. Pagi itu matahari menyapa dengan lembut. Sinarnya menyelinap lewat jendela-jendela besar rumah bergaya klasik Eropa yang berdiri megah di tengah kota. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruang makan yang dipenuhi tawa hangat. Mawar, yang kini beranjak remaja, duduk di samping ibunya sambil bercerita tentang proyek sekolahnya yang akan mengangkat tema ketahanan emosi perempuan. Lita menyimak dengan senyum tulus di wajahnya. Ada kebahagiaan murni dalam mata perempuan itu. Sesuatu yang lahir bukan dari kemewahan atau pujian, tapi dari kedamaian batin yang sulit ditemukan dan lebih sulit lagi dipertahankan. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari di mana dia diusir bersama Mawar dari rumah yang dulu mereka huni. Sejak hari ketika cinta yang dia perjuangkan ternyata menjadi luka yang harus dia tanggung sendirian. Sejak nama Bianca menggantikan posisinya dalam hidup Haikal. Sejak Bu Rodiah meneriakinya seolah dia bukan manusia. Hari-hari itu sudah jauh tertinggal. Tapi bukan berarti dilupakan. Lita memilih untuk tidak membawa luka itu ke dalam hatinya lagi. Ia menyimpannya di tempat yang aman. Sebagai pelajaran, bukan sebagai dendam. Kini, Lita telah menjadi sosok yang begitu dihormati. Bukan hanya sebagai pebisnis sukses dan putri konglomerat, tapi juga sebagai pendiri sebuah yayasan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan emosional dan penelantaran rumah tangga. Yayasan itu, bernama Mawar Berdiri, didirikan untuk mengenang masa-masa kelam yang ia dan putrinya lewati, dan sekaligus sebagai simbol bahwa bahkan dari luka yang paling dalam, bunga yang paling indah bisa tumbuh. Di kantor pusat yayasan yang terletak tidak jauh dari rumahnya, Lita sering terlihat berbincang langsung dengan para perempuan yang datang dari berbagai latar belakang. Tak sedikit yang menangis saat menceritakan kisah mereka, dan Lita akan mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Ia tahu rasanya dipandang rendah. Ia tahu rasanya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Ia tahu betul betapa sunyinya perjalanan bangkit, apalagi ketika dunia seolah berpihak pada pelaku. Namun di tengah semuanya, Lita tak pernah mengizinkan rasa marah memimpin langkahnya. Ia menanamkan pada semua perempuan di yayasan itu bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dengan amarah, tetapi membuktikan bahwa mereka bisa hidup utuh, tanpa harus mengemis maaf atau pengakuan dari siapapun yang telah meremehkan mereka. Suatu hari, salah satu staf yayasan datang padanya dengan selembar surat di tangan. Surat itu datang dari kota lain. Di sana tertulis, seseorang bernama Haikal mengirimkan permohonan kerjasama untuk program CSR perusahaan baru tempat ia bekerja sebagai staf biasa. Lita hanya membaca sekali, lalu meletakkannya di sisi meja. "Apa ibu ingin menjawab surat itu?" tanya staf muda itu ragu. Lita menggeleng sambil tersenyum. "Tidak perlu. Biarkan dia tahu rasanya menunggu jawaban yang tak pernah datang." Hari itu juga,
Lita menghadiri seminar nasional tentang pemulihan emosi pasca perceraian. Ia duduk di panel utama bersama para ahli psikologi dan tokoh aktivis. Ketika gilirannya berbicara, Lita tidak banyak menggunakan istilah rumit atau bahasa akademis. Ia hanya menceritakan kisahnya, tanpa mengumbar nama, tanpa menjelekkan siapapun. Aku memilih untuk tidak dendam, katanya, karena aku tahu dendam hanya membuat kita terus terikat pada masa lalu. Tapi aku juga percaya, setiap orang yang menyakiti harus mendapat pelajaran. Dan kadang, pelajaran paling menyakitkan bukanlah teriakan, tapi kehilangan yang tak bisa mereka pulihkan. Tepuk tangan menggema di aula besar itu. Banyak perempuan menangis mendengar ucapannya. Lita tidak menangis hari itu. Air matanya sudah habis bertahun-tahun lalu, dan yang tersisa kini hanyalah kekuatan. Malam itu, seperti biasa, Lita duduk di taman rumahnya bersama Mawar. Mereka menatap langit sambil menggenggam secangkir coklat hangat. Mawar bersandar di bahu ibunya, lalu bertanya pelan, "Bu, ibu bahagia sekarang?" Lita menoleh, mencium kening anaknya dan menjawab, "Ibu sangat bahagia. Karena kita tidak hanya selamat, tapi juga tumbuh. Kita menang, tanpa harus menghancurkan siapapun." Rumah itu, dengan segala keindahannya, dipenuhi keheningan yang damai. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Tidak ada kata kasar yang pernah kembali. Hanya ketenangan, keberhasilan, dan harga diri yang tegak berdiri. Di depan gerbang, mobil pengantar logistik yayasan masuk, disambut oleh satpam pribadi dan staf rumah. Beberapa tetangga melambai ramah. Seorang jurnalis yang lewat bahkan sempat mengambil foto Lita dan Mawar dari kejauhan, menuliskannya di sebuah artikel dengan judul, "Dari Luka Jadi Cahaya, Lita dan Perjalanan Sunyinya Menuju Kemenangan." Haikal dan Bu Rodiah, mereka kini tinggal di pinggiran kota dalam rumah sewa kecil. Mereka hidup cukup, tapi tak lagi memiliki nama di dunia bisnis. Bianca telah lama menghilang tanpa kabar. Dan dalam keheningan malam mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Ketika Lita tampil di televisi, menjadi simbol kekuatan, menjadi ikon ketabahan. Kehidupan mungkin tak pernah meminta izin untuk menghancurkan. Tapi Lita telah membuktikan bahwa ia juga tak perlu izin siapapun untuk bangkit dan membalas. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan, martabat, dan pilihan untuk tidak menyerah. Karena terkadang, pelajaran paling berat dalam hidup bukanlah yang kita berikan lewat kata-kata, tapi lewat ketidakhadiran kita dalam hidup mereka yang pernah membuang kita. Dan Lita tahu, itu lebih dari cukup. Beberapa tahun berlalu, musim telah berganti berkali-kali, dan kehidupan terus berjalan, seperti aliran sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Lita berdiri di balkon rumahnya pada suatu pagi yang tenang. Angin membawa harum bunga melati dari taman yang ditanam Mawar sendiri, dan burung-burung berkicau di antara ranting pohon yang rindang. Tak ada suara gaduh, tak ada beban di pundaknya seperti dulu. Mawar kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan penuh empati. Ia sering terlihat mendampingi Lita saat ada acara yayasan, bahkan mulai terlibat dalam program mentoring untuk anak-anak perempuan seusianya. Lita melihat dirinya di mata anak itu, kuat, tangguh, tapi tetap penuh kasih. Rumah yang dulu terasa seperti istana kosong bagi Lita, kini terasa benar-benar seperti rumah. Bukan karena ukurannya, bukan karena kekayaan yang mengelilinginya, tapi karena kehangatan yang ada di dalamnya. Karena tawa, pelukan, dan cinta yang tidak perlu dibuktikan dengan pengorbanan sepihak. Haikal dan Bu Rodiah, mereka tinggal dalam lembar kenangan yang telah Lita lipat rapi. Tidak untuk dikenang dengan benci, tapi untuk diingat seperlunya. Mereka adalah bagian dari kisah yang membentuknya menjadi perempuan hari ini, perempuan yang tak lagi memilih untuk mencintai orang lain lebih dari dirinya sendiri. Di rak buku ruang kerjanya, terletak sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Lita yang masih muda, mengenakan baju sederhana, menggendong Mawar kecil di depan rumah kontrakan mereka dulu. Matanya sembab, tapi sorotnya menyala. Lita tak pernah membuang foto itu. Ia tak ingin lupa pada perempuan yang pernah menahan tangis sendirian di kamar mandi, pada ibu muda yang pernah tak tahu bagaimana membeli susu untuk anaknya, pada istri yang masih berharap walau dikhianati. Karena dari perempuan itulah, Lita yang hari ini lahir. Dan di akhir harinya, saat matahari terbenam di balik pepohonan, Lita duduk di ayunan taman sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna.
Di sampingnya, Mawar memainkan gitar pelan sambil menyenandungkan lagu ciptaannya sendiri. Tidak ada dendam yang dibawa ke tidur malam mereka. Tidak ada luka yang dibuka kembali. Hanya kedamaian, hanya cinta, hanya kehidupan yang terus dipeluk erat, sepenuh hati. Karena dalam hidup ini, kadang balasan terbaik bukanlah balas dendam, tapi menjadi bahagia, utuh, dan tak tergoyahkan meski pernah dihancurkan. Dan Lita telah menulis akhir ceritanya dengan cara paling indah. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyuman.